Hai semuanya, sekarang aku lagi ada di konsultan arsitek Ricky and Partners dan kita akan ditemani oleh yuk kita langsung masuk. Itu guys, di sana ada Pak Ricky-nya. Yuk langsung kita tanyain aja. Permisi Pak. Halo Pak, kami dari Himars Pak. Mungkin boleh? Kami mau bikin konten. Mungkin boleh kita tanya-tanya sebentar Pak ke depan. Boleh, bukan penggerbekan kan? Iya, bukan. Udah, kita ngobrol di luar aja lah ya. Oke. Oke. Yuk. Sebelumnya mungkin boleh perkenalkan diri dulu Pak. Ya. Sama siapa? Nama saya Yohanes Reginaldus Adi Purnomo. Biasa saya dipanggil dengan Ricky atau Yohanes Ricky. Di sini Bapak selain sebagai pembangun dari konsultan ini, di sini sebagai kepala arsitek juga, benar? Ya, jadi saya yang membuat Ricky Arsitek and Partner. Yang kebetulan juga saya juga jadi prinsipalnya di sini. Nah, dalam studio ini saya punya 3 asisten lah, tiga rekanan arsitek semuanya. Sisanya drafter, ada office boy dan sebagainya gitu. Mungkin boleh diceritakan sedikit Pak, gimana awal mula membangun konsultan arsitek ini, sejak tahun berapa berdirinya? Ini dimulai dari tahun 2023. 2023 berangkatnya mungkin karena saya kan dari 2000 kan udah kerja dengan orang. Jadi mungkin saya pengen berusaha sendiri, jadi saya bikin target ya benar, makanya di 2023 kami mulai buka, tapi waktu itu lebih pada kontrak tempat, udah 2 kali pindah kami. Nah ini yang terakhir di sini. Nah ini kebetulan udah punya milik pribadi, ya kan. Nah dari situ asal muasalnya ya memang pengennya sebenarnya waktu itu ngambilin project di swasta sebenarnya, dan kebetulan di tahun 2003 menjelang 2025 arsitek di Pontianak itu belum terlalu populer. Akhirnya kami banyak main di pemerintah, di Pemda. Nah sampai detik sekarang juga kalau dalam 1 sampai 10 mungkin 8-nya itu masih Pemda, 2-nya lagi itu memang di swasta. Kedepannya memang sih berharapnya kalau bisa 50-50 lah ya, ada yang 50% Pemda dan 50% swasta, walaupun akhirnya pengennya jebolannya kalau bisa 100% di swasta. Nah gitu loh, karena enaknya di swasta ya dengan model studio kayak begini akan lebih nyaman ya kita ya, terus lebih kepada edukasi juga dengan masyarakat bahwa arsitek itu keberadaannya ada, itu lebih enak memperkenalkannya daripada terjun di Pemda tapi masyarakat banyak nggak tahu, paling hanya kalangan Pemda seperti itu. Apakah ada ciri khas atau karakteristik tertentu yang ada pada desain Ricky and Partners? Kalau ditanya ke desain, kalau ditanya harusnya arsitek idola saya itu siapa? Kalau saya lebih cenderung ke Richard Meier. Kalau kalian nanti searching Richard Meier seperti apa, mungkin ada sedikit benang merah itu di sana, tapi itu tidak menjadi patokan karena bagi kami desain itu si klien. Jadi klien pengennya saat itu bulat, walaupun saya tidak suka bulat misalnya, mau tidak mau saya harus mencoba menerapkan itu. Jadi yang penting ada satu ciri khas di sini bahwa kalau kami mendesain, anggaplah dengan project yang mirip, tapi desain kami tidak pernah masalah. Walaupun bentuk tanah sama, ukuran sama, kebutuhan ruang sama, seleranya sama misalnya begitu, tapi kami tetap berciri khasnya kalau bisa satu desain itu satu klien. Cuman memang kalau orang nebaknya bahwa ini keluaran kayak arsitektur ini dari studio sini, biasanya dari bentukan. Kalau udah mulai yang aneh-aneh katanya gini-gini, ini pasti dia punyanya studionya Ricky. Kalau udah yang biasa-biasa biasanya bukan, padahal enggak juga. Kadang-kadang ada yang biasa-biasa kami juga karena kebetulan klien juga tanda kutip mungkin budget tidak besar ataupun budget ada tapi memang dia lagi pengen gaya arsitektur yang biasa-biasa pun ada. Nah, tapi selebihnya itu memang kami biasa mendesain tuh out the box. Seperti itulah ceritanya. Sebagai kepala arsitek di Ricky and Partners, apa saja kegiatan sehari-harinya Pak? Di studio saya rutin
jam 7 setengah 8 saya pasti ada di sini. Itu kawan-kawan rekan-rekan biasa belum datang, saya sendirian di sini. Biasanya saya sebelum kerja saya baca koran. Selebihnya biasanya saya juga ngurusin strategi hari ini mau bikin apa. Sisanya juga biasa sambil ngegame juga, ya kan, biar energi dengan otak saya itu untuk pada saat kawan-kawan udah stay lebih fresh lah gitu untuk di studio. Kalau di luar studio saya orangnya lebih ke rumahan sebenarnya, jadi kalau udah nyampe di rumah lebih senangnya banyak di rumah. Ya kan, paling kalau jalan biasanya saya dengan keluarga. Kalaupun kalian biasa ketemu, misalnya saya lagi di luar, mungkin lagi ada ketemu di kafe, itu biasanya ketemu klien. Tapi sedikit sekali klien tuh bisa ngajak saya ketemuan di kafe, karena saya orangnya paling malas. Kalau mau urusan kerjaan pasti ke studio. Nah sisanya kadang-kadang saya punya hobi. Kalau kalian tadi di bawah ada kayak main anak-anak, itu juga hobi saya dari dulu. Dan sampai sekarang juga masih ada. Nah itu bagian aktivitas yang biasa kalau komunitas saya manggil, saya biasa ngumpul dengan mereka seperti itu. Nama saya Abdul Rani. Oke, di sini sebagai posisinya apa Pak? Saya sebagai staf studio sebenarnya, tapi saya juga sebagai drafter juga di sini. Izin tanya ya Pak, untuk hari ini masuk kantornya jam berapa Pak? Dan kira-kira nanti pulangnya jam berapa? Sebenarnya jam kantornya itu setelah COVID itu jam 9, pulangnya jam 4. Kegiatan sehari-harinya apa aja Pak di kantor? Ya rutinitas seperti pekerjaan staf studio, bikin gambar-gambar kerja, kadang administrasi untuk penawaran. Menurut Bapak, apa hal terbaik dan terburuk dari pekerjaan ini Pak? Yang terbaik mungkin dari hari ke hari kita bisa menambah ilmu. Dalam arti saya basic ini kan ekonomi sebenarnya, bukan arsitek. Jadi dari pengalaman kita dengan bantu terutama Pak Riki kan sebagai owner kan, sebagai arsitek. Jadi banyak masukan-masukan dari beliau mereka juga selain dari teman-teman yang lain. Nah jadi itulah selain kita belajar otodidak dan mendapatkan ilmu baru yang tidak kita dapatkan. Seperti saya kan backgroundnya tadi kan di ekonomi, jadi saya sedikit banyak sudah mulai tahapan-tahapan cara penggambaran dan lain-lainnya itu ya kita dapat dari mereka lah. Oke. Terburuknya apa Pak? Ya terburuknya kalau namanya gambar perencanaan itu kadang kan deadline-nya itu kan kadang mereka minta cepat gitu kan. Nah jadi kita kayak dikejar waktu gitu kan, tapi kita sebagai staf kan kita harus bertanggung jawab juga kan atas pekerjaan kita. Jadi ya kita berusaha untuk memenuhi target itu, waktu yang telah ditetapkan gitu. Apa first impressionmu saat masuk kerja di Rick & Partner? First impression aku kalau ngelihat studionya sendiri tuh kelihatan kayak studio yang mengarsitek banget, sangat mengarsitek karena ini full pakai alami semuanya, cahaya dari terus anginnya juga, jadi kayak enak aja gitu. Kelihatan vibes-nya itu santai. Jujur pressure-nya agak gede karena Rick & Partner kan namanya cukup begitu kan. Pertama kali terpukau sama suasana dari studionya karena ini salah satu pengalaman pertama juga datang ke studio arsitek gitu kan. Lalu pada saat kayak lihat interiornya, lalu ada kayak poster-posternya itu kayak kagum banget. Apa kegiatan sehari-harinya? Kegiatan sehari-harinya yang paling utama udah pasti kerja. Terus biasanya Pak Riki akan bantu kayak asis gitu, terus ngasih feedback ke kerjaan kami. Bagaimana cara ngatur waktu untuk kuliah dan magang? Lumayan susah karena kita kan magang juga, tapi kuliah bolak-balik ke kampus, ke magang juga. Cuman untuk pengaturan waktunya sendiri itu bisa karena ketika magang kita fokus magang, ngerjain itu gimana cara itu bisa selesai, kita tentuin waktu. Kalau kuliah kita sambil kuliah, kalau misalnya kerjaan magang selesai kita bisa sela-sela itu ngerjain kuliahnya. Nah ada waktu sendiri untuk santai, jadi kita nggak membagi itu jadi satu. Lebih menyesuaikan dengan kayak deadline-nya gitu, kayak yang mana yang harus diutamakan gitu. Misalnya ada tugas dari kuliah itu lebih mendesak gitu kan, jadi fokus selesaikan itu dulu, habis itu baru kerja yang tugas magang gitu. Kira-kira skill atau pengetahuan apa yang paling kepakai saat magang di sini?
komposisi. Oke, boleh dijelasin mungkin. Karena waktu itu aku dapat proyeknya itu kerjain interior rumah kan, dan Pak Riki itu sangat menekankan kalau misalnya lagi interior itu komposisi itu harus diperhatiin gitu, kayak mulai dari furniture, warna, dinding, pokoknya semuanya itu harus balance gitu. Lebih ke ini sih, cara berpikir tentang ide dan konsep gitu. Oke. Skill itu aku lebih ke tata layouting, karena aku dapat proyek itu kemarin gambar detail engineering, gimana caranya kita nyusun di dalam satu kertas itu bisa rapi, terus bisa kebaca dengan baik juga sama orang yang melihat, gitu sih Pak Diki yang ngajarin. Kemarin itu saya dapat tugasnya itu perencanaan, jadi itu lebih kayak mengeksplorasi bagaimana bentuk itu lebih bagus, lalu fungsional.